Ini bukan film, ini kisah nyata. Kisah Pulan Devi, seorang gadis desa miskin di India yang dianiaya sejak kecil. Dipaksa menikah di usia 11 tahun, dilecehkan, dipenjara, dan akhirnya menjadi legenda. Dia dikenal sebagai Ratu Bandit, seorang wanita yang membalas dendam dengan membantai 22 pria dari kasta tinggi. Namun kisahnya tidak berakhir sampai di sana. Kisahnya yang begitu panjang dan rumit, menarik untuk disimak. Pulan Devi lahir pada tahun 1963 di desa kecil di Uttar Pradesh, India. Dia berasal dari kasta rendah, komunitas yang sering mengalami diskriminasi ekstrim di India. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang keras kepala dan tidak takut menantang ketidakadilan. Namun hidupnya berubah drastis ketika di usia 11 tahun, ia dipaksa menikah dengan pria berusia 30 tahun. Ia mengalami pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah beberapa tahun menderita, ia melarikan diri kembali ke rumah orang tuanya. Sebuah tindakan yang dianggap sebagai aib besar dalam masyarakatnya. Pulan kembali ke desa, tapi hidupnya tidak menjadi lebih baik. Karena statusnya sebagai wanita tidak suci dalam budaya patriarki saat itu. Ia menjadi sasaran penghinaan dan kekerasan. Pada usia 18 tahun, ia diculik oleh geng bandit yang menguasai daerah Chambal. Namun di dalam geng tersebut terjadi perpecahan. Pemimpin geng, Babu Gujar, seorang pria dari kasta tinggi, berulang kali menyerangnya. Seorang anggota geng lain, Bikram Malah, yang berasal dari kasta yang sama dengan Pulan, membunuh Babu dan mengambil alih kepemimpinan. Pulan dan Bikram kemudian menjadi pasangan dan bersama-sama mereka merampok orang-orang kaya serta menyerang desa-desa yang menindas masyarakat miskin. Namun nasib buruk kembali menimpa Pulan. Pada tahun 1980, seorang anggota geng dari kasta tinggi bernama Sri Ram dan Lala Ram mengakhiri mereka. Bikram dibunuh dan Pulan ditangkap serta diperkaos secara brutal selama 3 minggu oleh sekelompok pria dari kasta Takur di desa Behmai. Setelah 3 minggu penyiksaan, Pulan berhasil melarikan diri dan bergabung kembali dengan geng yang baru. Ia menghabiskan berbulan-bulan merencanakan pembalasan dendam terhadap orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Puncaknya terjadi pada 14 Februari 1981. Pulan dan gengnya menyerbu desa Behmai, mengumpulkan semua pria kasta Takur dan mengeksekusi 22 orang di tepi sungai. Ini dikenal sebagai pembantian Behmai yang mengguncang seluruh India. Setelah pembantaian, polisi India melancarkan perburuan besar-besaran terhadap Pulan Devi. Ia bersembunyi di hutan selama hampir 2 tahun. Pada tahun 1983, setelah negosiasi panjang, ia menyerahkan diri kepada pemerintah India dengan syarat gengnya tidak dihukum mati. Pulan dipenjara selama 11 tahun, tetapi selama itu ia tetap menjadi simbol perjuangan bagi kaum tertindas di India. Setelah dibebaskan pada tahun 1994, Pulan Devi memutuskan untuk meninggalkan dunia kriminal dan memasuki politik. Ia mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan terpilih sebagai anggota parlemen India 2 kali, mewakili kaum miskin dan tertindas. Ia berjuang untuk hak-hak perempuan, serta kasta, dan keadilan bagi orang miskin. Namun, musuh-musuhnya masih mengintainya. Puncak tragis dari kisah Pulan Devi terjadi pada 25 Juli 2001. Saat ia keluar dari rumahnya di Delhi, 3 pria bersenjata menembaknya hingga tewas. Pelaku utama, Sher Singh Rana, mengklaim bahwa ia membunuh Pulan untuk membalaskan dendam orang-orang kasta Takur yang dibantai di Behmai. Pembunuhan Pulan Devi menutup bab terakhir dari kisah hidupnya yang luar biasa, dari gadis miskin yang tertindas menjadi bandit legendaris dan akhirnya seorang pemimpin rakyat. Pulan Devi bukan hanya sekedar penjahat atau politisi. Ia adalah simbol ketidakadilan dan keberanian, seorang wanita yang melawan takdir sendiri.
Apakah ia pahlawan atau penjahat? Itu tergantung pada sudut pandang kita.